Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi kita di Universitas Terbuka Gorontalo. Kita kedatangan tamu cantik ini, mahasiswa Universitas Terbuka Gorontalo. Kita kenalan dulu sama namanya siapa, Mbak? Halo, Iya. perkenalkan nama saya Fadila Demona Anis. Nama panggilannya Mona ya? Nama panggilannya Mona. Dari prodi mana, Mbak? Ilmu hukum Aktivitas sehari-hari seperti apa? Udah kerja gitu? Udah di mana, Mbak? di Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Iya. Nah, ini Bone Bolango itu kan salah satu kabupaten yang ada Iya, yang ada di di Gorontalo ya, Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Karena sudah belajar di Universitas Terbuka, ini ada kesulitan nggak kuliah di UT? Sejauh ini tidak ada kesulitan sama sekali, Bu. Justru kuliah di UT itu malah mempermudah saya dalam menuntut ilmu. Terutama saya kan saat ini sedang bekerja ya. Jadi untuk kuliah itu kayak lebih mudah kuliah di UT dibandingkan saya harus memilih universitas swasta atau universitas negeri lainnya. Dikarenakan kalau universitas negeri lainnya itu kan pasti tidak sesuai dengan jadwal kerja saya. Saya harus menyesuaikan jadwal kerja dengan ujian dan lain sebagainya, dengan kuliah dan lain sebagainya. Tetapi kalau di UT itu fleksibel, Bu. Jadi saya bisa kuliah, bahkan di saat saya bekerja sekalipun saya bisa mengerjakan tugas dimanapun itu dan kapanpun itu. Wah, keren ya, Universitas Terbuka ya. Jadi Iya. kita bisa kerja sambil kuliah. Sambil Oke. Nah, bisa diceritain deh seperti apa pengalaman belajarnya? Ikut tutorial online atau ikut tutorial web gitu. Nah, seperti apa pengalaman belajarnya? Pengalaman belajar di UT, jadi awalnya saya sebenarnya saya sudah pernah kuliah di UT sebelumnya, Bu. Oh iya. Waktu itu tahun 2021. 2021 baru atau dong. 2020. Itu waktu itu saya mengambil jurusan administrasi bisnis. Nah, posisinya di situ saya belum kerja ya. Maksudnya belum kerja seperti saat ini, dan di situ saya saat semester 3 saya pindah jurusan ke ilmu hukum. Oh, iya. Dikarenakan jurusan ini Berkenaan dengan pekerjaan ya? untuk pekerjaan, terus untuk penyesuaian ijazah juga nantinya. Nanti akan bermanfaat di penyesuaian ijazah. Soalnya kan kalau administrasi bisnis itu tidak berkesinambungan dengan pekerjaan saya ya. Makanya saya pindah lagi ke jurusan ilmu hukum. Tadinya di administrasi bisnis. Iya. Nah, tapi manfaatin itu nggak alih kredit nggak? Saya nggak alih kredit. Oh, enggak. Enggak. Iya. Oke, sebenarnya kalau misalnya nih teman-teman ada yang pernah kuliah di UT atau di perguruan tinggi negeri lain atau swasta sekalipun, kalau udah pernah menempuh sampai semester 3 barangkali ya, atau mungkin masih di semester 1 itu bisa alih kredit karena kita mau pindah program studi nih ya. Nah, UT ke UT ataupun dari perguruan tinggi lain ke UT itu bisa dimanfaatin. Jadi kan lumayan untuk mata kuliah yang dasar-dasar kayak MKDU itu bisa dialih kreditkan, jadi bisa dikonversi nilainya gitu. Siap, Ibu. Iya, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ini udah barusan ujian ya. Iya. Nah, ujiannya ujian online ya. Nah, pengalamannya seperti apa ujian online? Bisa diceritakan ke teman-teman? Pengalamannya awalnya saya agak kesulitan, lebih kebingung sih, Bu, soalnya tadi pas ujian kan ujian online tapi dikasih lembar jawaban, jadi saya harus tulis di kertas sama di memilih jawaban di komputer. Tetapi setelah dikomunikasikan lagi dengan dosen yang ada di ruangan tadi, katanya itu untuk menjaga-jaga kalau misalnya ada aplikasinya error atau lain sebagainya, sehingga kita bisa mengacu jawaban yang ada di kertas tersebut. Dan supaya nggak ngulang lagi. Iya, supaya tidak mengulang lagi. Dan untuk pengalaman ujian tadi, sejujurnya ini ujian pertama kali dan pertama kalinya saya masuk di UT ya, maksudnya masuk ke kampus UT, karena kemarin itu waktu pendaftaran saya cuma di lantai bawah kan. Kalau ini kan sudah melihat fasilitas gedung-gedung, terus furniturnya di Universitas Terbuka, dan saya kaget, maksudnya Universitas Terbuka itu ternyata tidak ini pikiran saya gitu. Pas saya masuk di dalam sini, ternyata Universitas Terbuka itu sangat keren, baik dari segi dari segi bangunannya itu sangat keren, Bu. Kalau istilah anak zaman sekarang itu estetik. Iya. Dan terawat ya. Iya, terawat, Ibu. Alhamdulillah. Pengen tahu deh seperti apa nanti rencananya kalau misalnya udah lulus kuliah S1 nih.
Kira-kira gimana? Masih mau lanjut ke S2 gitu? Langsung di UT gitu? Tentu Ibu. Tadi juga saya udah berbicara dengan Pak Supardin. Kalau misalnya lulus dari sini mau lanjut lagi S2 Ibu, dan pastinya saya akan tetap memilih di universitas terbuka. Wah, mantap nih ya. Saya pengen ini deh, kesan mungkin sedikit aja kesannya mengenai universitas terbuka. Sebenarnya tadi sudah disampaikan, tapi pengen ulasan sedikit aja kesannya mengenai universitas terbuka. Kesan saya untuk universitas terbuka, ternyata universitas terbuka itu selain fleksibel dan hemat, dia juga sangat membantu bagi kita khususnya yang sudah bekerja seperti ASN dan lain sebagainya, sehingga kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau kalian kebingungan mau kuliah di mana, kuliah saja di universitas terbuka, karena dijamin universitas terbuka itu bagus banget Bu. Intinya universitas terbuka itu bagus sekali dan membantu saya dalam menuntut ilmu, karena posisinya saya sekarang bekerja dan saya tidak kesulitan sama sekali untuk melanjutkan studi saya gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Ya, Mona ya sudah berbincang-bincang dengan kita dengan Universitas Terbuka Gorontalo. Mudah-mudahan di luar sana masih banyak lagi nantinya yang akan bergabung dengan kita di UT Gorontalo ya. Karena ada salah satunya Mbak Mona nih yang sudah merasakan keunggulan-keunggulan yang ada di Universitas Terbuka. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan tamu-tamu kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.